Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta dua santo atau rasul besar, yaitu Santo Filipus dan Yakobus. Alasan mengapa kedua santo ini dirayakan secara bersama, selain kedua santo ini adalah Rasul Yesus, bagian dari ke-12 Rasul Yesus, tapi yang paling jelas mengapa kedua santo ini dirayakan bersama pada hari ini adalah pada pertengahan abad ke-5, pada bulan yang sama, bulan Mei, kedua relik santo ini dibawa secara bersamaan ke Roma. Itu alasan yang paling jelas. Tapi kalau kita lihat dalam kitab suci, tidak kita temukan bahwa kedua santo ini bekerja bersama, kecuali sekali lagi bahwa kedua santo ini adalah Rasul Yesus. Santo Filipus, baru saja kita dengar namanya disebutkan dalam bacaan Injil, yang meminta kepada Yesus untuk menunjukkan Bapa. Santo Yakobus, ada dua Yakobus di antara para rasul, Yakobus tua dan Yakobus muda. Yang kita rayakan pada hari ini adalah Yakobus muda, yang kalau kita ingat, ini dalam suratnya mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, Yakobus muda ini yang kita rayakan pada hari ini. Dan kedua rasul ini, kedua santo ini, mereka pada akhir hidupnya mati sebagai martir, sama seperti sang guru. Satu santo yang kita rayakan, Santo Filipus, memiliki pertanyaan yang sangat mendasar. Dan saya yakin ini juga pertanyaan kita semua. Tunjukkanlah Bapa kepadaku, kepada kami. Tunjukkanlah Allah kepada kami. Atau sederhananya, kita semua ingin melihat Allah. Kita semua bertanya, seperti apakah Allah? Kita semua bertanya, terutama dalam masa-masa pergulatan iman kita, apakah Allah sungguh hadir dalam hidupku? Dan Yesus mengatakan suatu kebenaran tentang siapa dirinya. Tritunggal Maha Kudus, Ia dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan bahwa Ia dan Bapa adalah satu, artinya apa? Ia adalah Allah. Dan Ia adalah pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus ini, Allah Putra. Ia dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan kepada Filipus dan kita semua keilahiannya, kealahannya. Ia dan Bapa adalah satu. Dan ini adalah kebenaran Injil. Kebenaran Injil yang Yesus sampaikan kepada kita tentang siapa dirinya, yang adalah Allah, diwartakan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama. Siapa itu Santo Paulus? Sebelumnya ia adalah Saulus. Ia adalah penganiaya murid-murid Kristus. Sekali lagi, ia adalah penganiaya murid-murid Kristus. Ia membenci para pengikut Kristus. Ia yang menyaksikan Stefanus diadili. Dan Saulus ini bukan seorang yang bodoh, dia seorang yang pintar. Ia dididik di bawah Gamaliel, imam besar. Ia seorang Farisi yang taat, mengerti tentang hukum Taurat, mengerti tentang kitab suci. Tapi sekali lagi, ia adalah penganiaya pengikut Kristus. Tapi apa yang kita saksikan dalam bacaan pertama, dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus, Saulus yang bertobat menjadi Paulus, menyatakan suatu kebenaran tentang Kristus, tentang kebangkitan Kristus yang sungguh-sungguh terjadi. Bagaimana Kristus bangkit, menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, kepada para rasul, kepada Santo Petrus, kemudian kepada Yakobus, dan kepada banyak orang lagi, dan terakhir kepada Paulus itu sendiri, yang sekali lagi penganiaya para pengikut Kristus, penganiaya Kristus. Seorang yang menganiaya, yang membenci, kemudian
Karena suatu kebenaran, Kristus yang sudah bangkit hadir menampakkan dirinya kepadanya, akhirnya mewartakan kebenaran tentang Kristus. Jadi intinya apa? Bahwa apa yang dikatakan oleh Kristus tentang dirinya adalah benar. Siapa dia sebagai Allah adalah suatu kebenaran. Buktinya kebangkitan Kristus benar-benar sungguh-sungguh terjadi. Karena apabila Kristus mengatakan bahwa ia Allah, kemudian ia mati konyol di kayu salib, ia berbohong. Tapi apabila ia mengatakan bahwa ia adalah Allah, ia dan Bapa adalah satu, dan kemudian pada hari yang ketiga setelah penyaliban ia bangkit, ia bukan manusia biasa. Kematiannya bukan kekonyolan. Apa yang dikatakannya tentang dirinya adalah kebenaran. Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dan apabila kita meminta supaya Allah menampakkan dirinya kepada kita, Yesuslah Allah itu. Yesuslah wajah kerahiman Bapa. Yang kita cari sudah kita lihat. Yang kita cari mencintai kita. Yang kita cari sudah menunjukkan wajahnya. Berimanlah sama seperti para rasul. Percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, bahwa Yesus adalah wajah kerahiman Allah, wajah kerahiman Bapa, dan hiduplah dalam iman itu, dalam pekerjaan kita, sama yang seperti wartakan oleh Santo Yakobus. Iman tanpa perbuatan akan mati. Hidupilah iman kita, hidupilah kebenaran Injil ini. Dalam pekerjaan kita, dalam iman kita, dalam relasi kita, dalam keluarga kita. Hiduplah sebagai orang-orang yang dikasihi, hiduplah sebagai orang-orang yang tebus, dan tunjukkanlah wajah Allah dalam kehidupan kita lewat perbuatan kita.